Teman, hidup ini hanya satu kali. Teman, untuk apa kita menyiksa diri? Hadapilah semua kenyataan yang ada, serta raihlah cita-cita hidup bahagia. Makna kita ketemu lagi, ya ampun sudah lama, 3 tahun ya Mbak Nah ya, hampir 3 tahun ya, karena pandemi ya. Lah kok ada manusia dari kota JKT, weh bisa sampai gini Jam? Long weekend, long weekend, Imlek kan di Jakarta, mending ke tempat Mbak Nah dong. Di mana sih sebenarnya ini? Mbak Nah, kamu kok bisa tahu? Ini kan desa Tegal Dowo, Gunem, Rembang. Desa yang masuk dalam kawasan pegunungan Kendeng, kok bisa tahu kamu ke sini? Ya tahu lah, ini kan desa bagian dari pegunungan Kendeng yang sedang diperjuangkan Mbak Nah. Nah, kita pengen tahu nih, Mbak Nah ini sahabat saya, pejuang lingkungan. Kita pengen tahu ya ceritanya ya. Yuk, ceritain Mbak Nah. Iya Mbak Nah, ceritanya artinya dari sudut wanita kan Mbak Nah ini kan pasti kan pengalamannya suka dan duka. Aku pikir dukanya jauh lebih banyak pastinya. Tapi kok Mbak Sukina tetap bertahan, tetap kekeh, tetap menjadi garis depan untuk memperjuangkan ini. Apa yang membuat Mbak Sukina itu kuat sehingga kami ini bisa belajar banyak ketika kami menghadapi satu tantangan, kami tidak mudah menyerah. Jadi aku sama Eca pengen sinau. Suka dukanya pasti enten nggih Bu Dokter. Soalnya napa nggih memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan anak putu sing kering mburi mesti sangat berat. Dan sukane iki aku ketemu dulur-dulur sing sa ideologi. Suka dukane ninggal keluarga sing nganti beberapa hari sampai kadang 1 bulan ora kumpul keluarga. Jadi ada suka ada duka itu mungkin dalam perjuangan mungkin sudah apa ya Bu istilahnya basa Jawane memang wis gathukane. Nek menurut kula kados ngoten amarga kula manggon ning Desa Tegal Dawa ning apa meneh ning pegunungan Kendeng kene ana pertambangan sing merajalela dan iku pertambangan sing asale ilegal terus ketambahan meneh tambang semen Indonesia dan ana pabrik semen mlebu akhirnya ana dulur-dulur sing atine bergerak iki engko nek dijarno iki omahe awake dhewe iki bakal ilang ora mung bakal tergusur ning bakal ilang. Lah akhirnya ya wis lah iki ayo bareng-bareng mlaku mergo iki ora mung perjuangane bapak-bapak, ora mung perjuangane anak-anak lan pemuda tok ning sekabehane kudu mlaku bareng terutama iki ibu-ibu mergo mengenai dampak iki sing paling utama ibu-ibu dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak keluarga. Dampak keluarga nek esuk sing asale tangi turu nyiapke masakan kanggo keluarga, nyiapke banyu kanggo keluarga supaya cukup. Nek gunung iki ditambang akhirnya engko iso entek. Dan dampak keduanya kesehatan, Bu. Dampak kesehatan iki padahal wong wedok iki nek menstruasi butuh banyu dan iki engko nek nganti apa saumpama lek hamil melahirkan iki ya butuh banyu akeh. Iki engko nek entek ya mesti dampak kesehatan mesti tetap menyerang seorang ibu mergo apa akhir iki ya Bu nek wong Galdawa nek ngarani apa ya blasting. Iki kan nganggo dinamit. Mesti nganggo bahan-bahan kimia. Maksudnya sing meledakkan watu iku. Dan iku mesti kan ana dampake sing ora apik kanggo kesehatan reproduksi. Mungkin nek iku Bu Dokter luwih ngerti reproduksi perempuan. Nggak mau masukin nama pinter meleot. Mbak Nah, stop dulu. Saya kok penasaran ya. Ini Mbak Nah ini kayak mengalir banget, lancar banget. Tadi kalau Dokter Lina menanyakan masalah perjuangan lingkungan yang diperjuangkan Mbak Nah, saya itu penasaran. Kita ini kan sama-sama perempuan ya. Latar belakang kita sepertinya jauh berbeda gitu kan. Mbak Nah ini dengan pendidikan yang tidak tinggi, tidak seperti kami.
terus dengan lingkungan yang jauh dari kota, jauh dari akses pendidikan, akses informasi. Tapi perjuangannya jauh melesat sampai udah ke istana ya Mbak Nah. Mbak Nah ini sudah ke istana berapa kali Mbak Nah ya? Nah, saya penasaran nih Mbak Nah. Mbak Nah tuh kan punya keterbatasan pendidikan, akses, terus lingkungan, jauh dari kota besar. Itu Mbak Nah tuh bagaimana bisa menjadi Mbak Nah yang seperti ini, yang punya semangat kuat, energi yang kuat itu menghadapi tantangan pendidikan dan segalanya tuh gimana? Mulai dari mana Mbak Nah kan nggak punya latar pendidikan yang tinggi nih, tapi kok kayak pinter banget ngomong. Itu dari mana kekuatan itu, dari mana mendapatkan Bahkan semua bisa itu? bertemu sama petinggi negara yang kita aja maksudnya nggak gini, pernah bermimpi gitu kenapa ya. Mbak Nah ini menjadi wanita berdaya? Nah itu. Nah, saya penasaran berdaya tuh pertama mungkin di internal dulu, di keluarga tuh Mbak Nah itu bagaimana hubungan dengan keluarga sehingga bisa bergerak dari dapur menjadi ke ruang keluar gitu loh. Nah, mungkin internal dulu di lingkungan nih dukungannya keluarga bagaimana sehingga Nah tuh bisa lompatannya bisa keluar dari dapur asap itu ternyata sampai ke istana tuh. Dari dalam dulu Mbak Nah tantangan. Dari dalam tantangannya sing asale nek esuk masak kanggo keluarga, terus mangkat ning sawah, ning Tegal mulai. Terus nyiapke nek dhisik iki nek mek banyu ki nganggo ujun, Dok. Sebangsa kendi yang besar itu digendong. Dadi nggo nyiapkan banyu nggo keluarga mang. Wes masak terus nyuci sembarang nyiapke mangan kanggo nganu. Lah bariku rampung wes mapan turu setiap hari ini wis koyo ngono setiap hari ini wis koyo ngono kuwi. Yo tiba-tiba pengen keluar dari rumah berjuang tuh idenya tuh dari mana? Idenya ya dari seperti yang saya katakan tadi sama Bu Dokter bahwa iki ono ancaman, intinya kaya ngono ancaman sing ora cilik. Ancaman kalau membuat jadi berani itu apa tuh? Nah, membuat jadi berani karena kita punya tanggung jawab. Aku itu punya tanggung jawab. Jadi jangan sampai besok kalau aku sudah pulang saya itu opo yo intine ditagih karo anak putu mbah tinggalanmu ki opo. Oh ya. Jadi seperti punya itu. Tanggung jawab. Cinta. Tanggung jawab sebagai manusia. Jadi tidak dibatasi oh ini perempuan di rumah aja. Tapi kita punya tanggung jawab sebagai manusia. Kita harus berperan di luar dari rumah misalnya. Jadi sebenarnya tanggung jawab sebagai manusia jadi tidak dibatasi oleh tanggung jawab perempuan aja Mbak. Nah ya. Iya, gitu. benar. Jadi tanggung jawab sebagai manusia agar hidup ini lebih bermakna. Tanggung jawab jadi seorang ibu, tanggung jawab jadi seorang manusia yang dititahkan di dunia ini bukan untuk merusak, tapi untuk menyelamatkan, untuk merawat ibu bumi. Karena apalagi kita perempuan harus peduli ibu bumi. Karena kita apa ya, mungkin kalau perempuan melahirkan anak, tapi ibu bumi melahirkan sesuatu yang kita tidak minta saja kita dikasih seperti itu. Dokter Lina ini sebenarnya melebihi dari kesetaraan gender. Perempuan ini tadi melebihi dari perannya sebagai perempuan. Jadi punya peran terhadap kalau aku sih kesimpulan sementara yang aku ambil ini cinta ya. Jadi karena cintanya Mbak Sukinah kepada kehidupan, tidak hanya kepada anak cucunya, tidak hanya kepada keluarganya dalam rumah, tapi kepada semua sedulurnya. Karena semua sedulur kan butuh air ya Mbak Nah, butuh air, butuh mangan, butuh beras, butuh sayur. Jadi karena cintanya itulah maka mengalahkan semua keterbatasan yang kamu katakan tadi, Ca. Jadi bagi Mbak Sukinah, halangan-halangan yang seperti yang kita memandangnya sepertinya halangan, tapi bagi Mbak Sukinah itu bukan gitu loh. Jadi itu dikalahkan semua oleh rasa cinta. Seperti Ibu Bumi tadi ya, mencintai kita tanpa pamrih. Jadi kesimpulannya nih, cinta tuh membuat kita berdaya. Yes. Sebagai perempuan. Jadi hidup ini menjadi lebih berarti ya, lebih punya makna gitu. Menarik ya kita terima. Nah terus Mbak Nah, pasti kan kan Mbak Nah kan sering kan keluar, apalagi kan keluarnya nggak cukup sehari 2 hari ya, bahkan aksi sampai bulan ya, sampai bulan gitu waktu di istana itu. Kira-kira begitu Mbak Sukinah pulang, apa yang Mbak Sukinah dan karena kalau aku nih ya, kalau aku dulu misalnya tugas keluar gitu, pengabdian, jangankan tugas keluar yang menghasilkan uang gitu ya, tugas keluar untuk ini ada pelayanan aja, misalnya ada bencana, itu pun saya kalau pulang itu maksudnya tidak begitu saja menyambut kita dengan
apa kalau kita kesel. Nah sekarang saya pengen tahu respon dari suaminya Mbak Sukina, Pak Japar itu bagaimana ketika Mbak Sukina pulang dari aksi berbulan-bulan, lebih dari 1 bulan meninggalkan rumah, itu gimana? Ya alhamdulillah ya Bu ya. Setiap kula mangkat, Mas, soalnya sebelum punya cucu kan manggilnya Mas. Mas, aku arep mangkat ngene ya dongakno wae ya wis hati-hati wae. Soale nek ora awake dhewe sapa meneh. Seperti itu. Itu suami ngomong koyo ngono. Soale ki tanggung jawab kabeh, aja dipasrahno wong salah sijine. Intine seperti itu dan akhirnya berangkat. Berangkat aku mulai untuk oleh-oleh. Oleh-olehku ning kono nek ketemu Pak Jokowi hasilnya tak sampekno. Engko saumpama nek hasilnya sing ora apik setiap aku lunga ya tak sampekno. Tapi ketika aku ngomong, Mas, awake dhewe iki wis wayahe gendong. Wis wayahe mikul. Dadi awake dhewe iki intine dikek pikulan iki ora mung kanggo mikul rasan, ning uga kanggo teken. Dadi awake dhewe ketika awake dhewe iki ana rasa loyo, oh iki ana teken. Ketika awake dhewe iki rumangsa kesel, oh iya. Awake dhewe iki ana pegangan lah ini koyo ngono. Dan aku memang apa ya Bu? Aku bersyukur punya suami, punya keluarga yang mendukung seutuhnya perjalananku dan itu tidak apa ya, mungkin ono hal-hal kecil kadang-kadang kok suwe iku hal yang lumrah, tapi aku salut karo bojoku mergo ketika setiap aku bepergian mesti selalu mendukung. Jos, gimana Cah? Menurut kamu Cah? Ya jadi sebenarnya karena di Relasi yang setara relasi ya, hubungan yang setara, ya. laki-laki dan perempuan dan saling memahami tujuan berumah tangga, tujuan berkehidupan, sehingga ini menjadi jadi wanita yang berdaya karena dukungan relasi yang baik. Sip, itu kuncinya ya. Jadi relasi yang setara ya. Jadi tidak ada abdi, tidak ada tuan ya Mbak Sukina ya. Jadi setara. Itulah ya Mbak Sukina yang Mbak Sukina ini berarti sekaligus apa ya, mengajarkan kepada kita bahwa inilah relasi yang harus kita bangun ya. Jadi relasi setara. Jadi ketika kita punya peran, kita punya bermakna bagi kehidupan itu setara gitu ya. Jadi tidak ada tugasnya wong wedok aku nang pawon, mana, maca gitu kan ya enggak kan ya. Jadi dan keberuntungan itu ngene ya Bu yo. Ketika aku orang duwe anak kandung, aku enggak ya wis meminta, mungkin wis putus asa lah intine. Tapi ketika aku memperjuangkan sesuatu sing kanggo wong akeh, ternyata Gusti Allah ngirim anak sekaligus loro kanggo aku. Lah iku tak syukuri mergo sing asale ora ana apa-apa, ketika aku arep melangkah memperjuangkan hak wong akeh dikirim karo sing arep gawe urip bocah langsung sak jodoh. Lah akhirnya yo aku merasa oh iki kekuatan meneh. Nah, cara pelajaran yang kedua tadi kan cinta. Yang kedua adalah rasa syukur. Itulah yang membuat Mbak Sukina berdaya hingga hari ini. Kita bisa mendengar tadi ya, Mbak Nah itu ternyata menyukuri kehidupannya yang ada keterbatasan, kekurangannya. Mbak Nah tadi bilang tidak mempunyai anak kandung, tapi punya rasa syukur. Sehingga tidak punya anak kandung pun ternyata banyak, bisa berperan lebih banyak, lebih menyayangi anak-anak yang lain, akhirnya dapat anak dari yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya karena rasa syukurnya itu, dan bukan rasa syukur Mbak Nah aja, tapi relasi pasangan hidupnya mempunyai rasa syukur, saling support. Ternyata setelah mempunyai rasa syukur yang banyak itu justru malah Mbak Nah akhirnya mempunyai kebahagiaan yang lebih, berkat yang lebih. Jadi poin yang kedua tadi memang cinta dan rasa syukur ternyata. Aku coba gali yang agak dalam ya saya tentang perjuangan lingkungannya ya. Nanti kamu gali yang itu ya dari sisi gender ya. Mbak Nah, kan kita sudah berjuang berapa tahun Mbak Nah untuk Rembang ini? Rembang itu menolak 2013 Bu. Mulai 2013 hingga hari ini kan belum usai ya perjuangan ini. Apa yang bisa Mbak Sukina sampaikan kepada sedulur-sedulur yang lain, terutama yang wanita, ketika kita menghadapi satu masalah yang kita tidak tahu nanti endingnya kapan, tetapi kita tetap berjalan sampai dengan hari ini. Mbak Sukina energinya nggak pernah berkurang gitu, padahal perjuangan ini yo sakit lah, jadi jatuh bangun, tapi Mbak Sukina selalu bangun lagi dan bangun lagi. Apa yang Mbak Sukina pengen sampaikan kepada dulur-dulur, terutama
kaum wanita ketika kita menghadapi satu masalah. Kita jangan, jadi apapun yang kita lakukan untuk kebaikan orang banyak, bukan untuk pribadi loh ya Bu Dokter. Itu kita harus maju terus, walaupun itu jatuh bangun, ya seperti yang saya alami, kekalahan itu terus menerus. Tapi apa yang kita yakini, karena aku beberapa kali kalah di persidangan, tapi aku pernah ditanya sama hakim, Bu, apakah Ibu punya keyakinan bakal menang? Saya punya keyakinan bakal menang, Pak. Suatu saat, aku nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai seterusnya, saya akan berjuang. Ketika saya memperjuangkan itu kebenaran, mesti kula bakal untuk kemenangan itu. Keren kan? Pelajaran ketiga ini, keyakinan. Ya, jadi memang kita namanya iman ya Mbak Sukina ya. Jadi keyakinan tidak boleh turun sama sekali, nggak boleh kendor. Jadi dan itu pun apa ya Bu, ibu-ibu kadang-kadang iki piye padahal awake dhewe kalah. Awake dhewe iki diuji karo Gusti Allah. Awake dhewe nek dikek kemenangan pabrik semen terus leren, awake dhewe ditugas apa? Padahal gunungnya semakin entek. Lah, iku awake dhewe kudu mlaku terus, nek awake dhewe mung menang wae ora iso. Awake kudu tetep mlaku, mergo kemenangan iku sing ndek kemenangan iku mung Gusti Allah. Nek Gusti Allah urung kun fayakun ya berarti nek Gusti Allah wis kun fayakun, lah sak menit wae ya dadi apapun yang iyalah. Pelajaran ketiga adalah keyakinannya hebat banget Mbak Sukina. Aku kudu sinau wae mbek awakmu. Pertanyaan yang terakhir ini untuk dari sisi lingkungan. Dengan adanya bencana yang akhir-akhir ini menghajar terutama di daerah Kendeng ya Mbak Sukina, padi terutama yang paling parah, Blora juga, Rembang juga terkena imbasnya. Apa yang mau Mbak Sukina sampaikan kepada para pemimpin negeri ini, kepada para pengambil kebijakan? Nggih, kula sih berharap soalnya negeri napa nggih, mboten namung Indonesia napa mleh niki menghadapi krisis pangan, krisis ekologi. Malah sing luwih parah niki krisis sosial. Mergo nek krisis sosial niki wong wis ra etung tanggane, ra etung dulure wis kono lah kudu mateni wis ora nek butuh iki padahal nyawa. Sing duweni iki mung Gusti Allah, tapi iku nek rasaku iki krisis sosial, Bu. Dadi krisis sosial, krisis ekonomi, krisis ekologi, krisis pangan iki ngeri banget nek kangge kula. Krisis energi lah niku pemerintah kudune bangun apa meneh iki arep apa ngadepi 2024 mungkin iki pesanan-pesanan akeh tapi apa ya para pejabat, para pengambil kebijakan kudu mikir oh iya soalnya bakalnya suatu saat dekne nek mulai iki bakal dijaluk tanggung jawabe. Kowe nalika dadi pejabat ning donya iki kowe lha apa kowe kudune beramanah, tapi ketika kabeh iku dilalekno ya wis lah. Tapi nek aku memang ngene Bu ya, anane bencana nganti koyok ngene mungkin iku peringatan ibu bumi terhadap manusia, bukan cuman pengambil kebijakan, bukan pula para investor, tapi kita semua yo kabeh apa ya Bu, kabeh menungso iki kudu duwe peduli lah. Oh iki lho, ibu bumi iki wis mulai nagih alon-alon, mulai alok. Padahal ibu bumi iki wis dipipisi meneng wae, dibuangi apa wae meneng ae. Tapi ya padha karo awake dhewe ketika seorang ibu itu merawat anake senajan rewel, nakal, loro, panas, mesti kan rewel, tapi seorang ibu tetap sayang, tetap mencintai. Tapi ketika anak iki mau wis diwani peringatan terus-menerus, nganti parah bocah iki wis ora iso digandani nganggo omong, nganggo rembukan sing kanthi alus. Lah seorang ibu mesti yo nganggo piye carane, mesti ambuh iku jiwet, ambuh iku engko napuk sithik ngono sih Bu. Nek menurut aku ki ngono, dadi iki peringatan kanggo menungso lah, intine koyo ngono. Dadi kabeh kudu sadar ya. Kudu sadar ora mung para pejabat, para terutama rakyat terutama ki rakyat mergo kabeh ora bersatu ora iso, ora kudune bersinergi. Pelajaran yang keempat adalah eling, sadar sapa sejatine kita sebagai manusia ciptaan Gusti ya. Mergo awake dhewe ngene ya Bu ya. Asale saka apa? Terus wis engko nek wis ning kono dadi apa? Awake dhewe iki asal usule kan barang sing rupane wae pitik wae ora doyan kok. Benar. Tapi dititahno kudu lha apa iki kan nganti dadi manusia sempurna. Mungkin sempurnane mergo awake diparingi genep lah, intine kesempurnaan ngono iki. Iya, Ja. Dari sisimu ini ya, mengenai sosok
Mbak Sukinah yang pejuang, aktivis. Saya udah ngikutin sejak mungkin 6-8 tahun yang lalu. Kita bisa lihat juga di medsos betapa Mbak Sukinah ini sebenarnya Kartini, pahlawan, petani, wanita yang dari desa. Dan kita tadi udah dibahas sepak terjang, bagaimana semangatnya itu sosok yang betapa kuatnya. Betapa, coba kita lihat, tanpa ada keraguan nih, sosok yang tegar, kuat. Nah, saya kok justru ingin bertanya, penasaran. Mbak Nah ini sisi wanitanya mana ya? Coba kita geser gitu. Femininnya mana? Feminimnya gimana? Kalau tadi kan berapi-api. Mbak Nah itu saya tertarik. Ada nggak sih sisi wanita yang seperti kita menangis, terseduh, kesepian? Itu ada nggak masa-masa itu? Kayaknya mustahil deh kalau nggak ada. Jadi nanti dulu, saya gini, Mbak Nah kita ini kan perempuan ya. Tampilan di luar, tampilan casing kita mungkin dengan outfit yang sepertinya kita kuat. Saya penasaran tuh. Mbak Nas ini seperti kami juga yang ada kadang sisi menangis. kadang menangis, kadang sedih, kadang melo gitu kan. Nah Mbak Nah, sebagai seorang wanita nih, kita banyak kekurangan. Yang jelas tadi kan pendidikan, keterbatasan. Nah saya tertarik Mbak Nah tuh pernah juga nggak menangis bahwa kita ternyata kok nggak berdaya ya. Tapi gimana saya keluar dari ketidakberdayaan ini? Itu yang pengen saya lihat. Tapi bukan sosoknya Mbak Nah yang, pokoknya pengen lihat sisi Mbak Nah yang sangat wanita, sangat ibu gitu loh. Tapi bagaimana kita tidak larut dalam kesedihan. Yang kesedihan pertama nih kan pasti ya, kita nih wanita tuh identik dengan rahim ya, punya anak. Itu Mbak Nah pernah nggak, maksudnya saat sendiri kok saya sepertinya bukan wanita sempurna gitu loh kan, karena tidak mempunyai anak. Padahal wanita itu terkait dengan kasih sayangnya tuh rahim. Nah, ada nggak gejolak dari, kan saya tidak mengulik sosok pejuang ya, tapi sosok wanita yang ternyata ketidaksempurnaan itu justru menjadi sempurna akhirnya. Bagaimana menggeser ketidaksempurnaan sebagai wanita yang tidak memiliki anak, tetapi ternyata menjadi wanita sosok yang sempurna. Jadi sisi ininya, Dr. Lina? Femininnya itu bagaimana struggle-nya menghalangi, saya nggak sempurna tapi saya harus kuat gitu tuh gimana? Karena banyak wanita-wanita di luar sana juga butuh. Karena ini mensupport wanita di sana bahwa wanita Bagaimana itu wanita ternyata bisa bisa sempurna tanpa memiliki tidak harus melahirkan dari rahimnya, melahirkan dari hati. Tapi ternyata bisa kita melahirkan kasih sayang tidak dari rahim tapi Dari hati, lahir Nah, itu dari hati. biar menginspirasi wanita-wanita di luar sana ya, bahwa ketidaksempurnaan itu juga ternyata bisa menjadi sempurna karena semua kasih sayang bisa lahirnya dari hati gitu. Monggo, Mbak. Yo asale iki yo tetep nek jenenge wong wedok nangise mesti ono. Ngrasa mergo yo ora sempurna. Iso dadi wong wedok ning ora iso dadi ibu kanggo nglairno anak kandung. Tapi aku beberapa kali ngomong karo bojoku, Mas, yo aku iki kan yo ora sempurna. Terus nek menurut jenengan piye? Lah si bojoku kan ngene. Lah terus saiki nek wong paribasane saumpama nek ora ndek anak golek anak. Ning kena apa nek wis ndek anak kok ijeh golek. Lah iku jenenge apa? Iku nuruti apa? Iku nafsu. Ya alhamdulillah nek bojoku iso nrimo kaya ngono. Akhire aku ya alhamdulillah aku diweni bojo sing nganti nguatke aku, ketidaksempurnaanku iki ternyata iso dadi kekuatanku. Nah, terus yo masalah nangis iki biasa yo Dok yo mergo piye yo, ketika aku mengalami perjuangan sing kalah aku yo pernah putus asa nangis mergo iki terus piye, tapi akhirnya nangisku iki mah aku yo iso dadi kekuatan. Oh iya aku nek nangis tok iki ora cukup, aku kudu bangkit. Lah terus masalah anak iki yo ngono, dadi anak iki ora mung sing dilahirno saka rahim dhewe, ning ngendi wae iso dadi anak ketika kita menganggap dia itu anak kita seperti dari rahim kita sendiri. Jadi aku rumangsa anakku ning ndi-ndi ana. Ya wis ngundang mbok, ngundang emak, ngundang mbok iki tak anggap anakku dhewe kabeh lah. Dadi sisi lemah aku sebagai seorang perempuan yang ngono mau, tapi aku kudu bangkit. Ora mung perkara aku ra ndek anak aku kudu lemah. Aku dikuyu-kuyu wong, enggak, aku kudu bangkit, aku kudu kuat, aku kudu
Apa nunjukno oh iya Sukina gak ndek anak nganti koyo ngono. Iya aku kudu kuat. Ora mung aku mung tak tangisi gak rampung. Mergo Gusti Allah iki mesti nyiptakno aku nganggo cara ngene iki mesti apa ya ning mburi iki engko ana sing aku ora ngerti. Rahasia dari Tuhan sing gak tak arteni iki apa. Dadi kekuatan saka dulur-dulur iki termasuk ya apa ya spirit nguatke. Oh kowe kudu kuat. Gitu. Yang poin ketiga keyakinan kan bahwa keyakinan. semua kekurangan, keterbatasan, ketidaksempurnaan itu Jadi kita punya keyakinan itu bukan halangan ya. Bukan halangan untuk wanita maju dengan ketidaksempurnaan. blessing apa ora kowe datang ke gendeng ya? Blessing banget. Blessing kan ya. luar Jadi biasa. ada 4 tadi ya, ada 4 pelajaran. Pertama cinta, kemudian yang kedua adalah syukur, Syukur. lalu keyakinan, dan yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi apa? Apa tadi makna? Yang keempat keyakinan, syukur dan ini ada apa tadi yang keempat tadi? Lalu Cinta ya. Jadi cintanya Mbak Sukinah kepada sesama, pada kehidupan itu yang membuat dia punya endurance besar untuk dia terus berjuang hingga hari ini. Lalu keyakinan itu yang membuat dia walaupun Syukur ya, jatuh syukur. selalu bangkit lagi karena dia yakin bahwa ketika aku berjalan dalam jalan yang benar pasti Gusti Allah akan mengijabahi ya. Lalu yang ketiga adalah rasa syukur. Rasa syukur karena dengan rasa syukur maka berkat nikmat itu akan terus dilimpahkan. Aduh yang keempat tadi apa sih? bukan rasa syukur ya. Ya wis lah yang penting blessing ya Jaya, kita datang ke sini itu blessing sungguh. Jadi bagiku memang Kendeng ini adalah rumah untuk kita pulang. Rumah keseimbangan lah aku bilang ya. Di saat aku penat, sedih, capek, aku harus menyeimbangkan energi. Ngono ya Mbak Naya. nggih terus nek menurut kula. Apa aja? Kesimpulanmu apa Kesimpulannya untuk adalah bahwa ketidaksempurnaan itu menjadi sempurna saat kita ada cinta, ada syukur, dan ada keyakinan. Jadi kita hidup di dunia ini menjadi lebih berarti, lebih bermakna. Karena Yang kita- penting punya teken. Punya ya, tekan ada tadi teken. tekannya kita tuh apa mana? Tekennya kita punya keyakinan, Ya tadi punya ya, semangat. semangat, rasa syukur, cinta, keyakinan itu adalah tekan kita ya untuk terus kita berjalan ya. Mau hujan, mau badai, mau panas, terjang aja. Oke. Penutupnya gini aja, bahwa setiap langkah kita nggak usah takut kita berjalan sendiri. Ada Tuhan, ada Allah yang akan mengirim orang-orang baik Sip. di perjalanan kita. Terima kasih Allah, terima kasih semesta, terima kasih sahabat-sahabat Kendeng. Oke. Love. 사랑해.